kita tidak bisa memilih terlahir jadi apa tuh. Kayak kita nggak bisa memilih terlahir jadi dari orang tua yang kayak gimana gitu Ya. ya, etnis mana dan segala macamnya gitu ya. Hmm. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita hidup ke depannya. Ini aku coba buka tutup ya kok. Mm-mm. Ini cepetan mana kok? Kalau Ada perbedaan nggak? in 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Andre Genta Senjaya. Thank you, Halo. thank you banget udah memenuhi undangan karena ini cepet banget. Kemarin gue kenal sama lo, langsung gue pengen ngobrol banyak nih sama lo di podcast ini karena ada hal yang menarik dari seorang Andre Genta yang perlu kita bahas di sini atau kita ngobrol-ngobrol nih, Andre. Thanks for having me, bro. Dre, mungkin mungkin Yuk. mungkin banyak orang yang mungkin nggak banyak sih. Ambil contoh pertama kali ketemu lo di webinar, pada saat lo ngobrol, pada saat lo berbicara sama gua, tidak ada suatu hal yang janggal, tidak ada suatu hal yang berbeda yang gua rasakan. Sampai suatu saat di suatu momen dijelaskan bahwa seorang Andre Genta ini adalah penyandang disabilitas untuk apa sih? Sorry, kemarin eh Cerebral palsy? tentang apa? Cerebral? Palsy. Cerebral palsy. Oke, cerebral palsy. Mungkin bagi orang di luar sana atau gue sendiri pun juga masih belum mengerti secara detail ya, itu apa sih sebenarnya, Andre? Oke. Ya, untuk menjelaskan cerebral palsy memang banyak cara ya. Mhm. Bisa secara akademis atau secara yang lebih mudah. Mungkin sederhananya gini. Eh, aku selalu menjelaskan cerebral palsy itu ibarat antara koneksi otak dan tubuh tuh nggak nyatu tuh. Oke. Jadi ketika aku mikirin apa, aku mau Mhm. gerak apa nih, kaki kiri atau tangan aku gerak nih sekarang. Tapi Mhm. itu sinkronisasinya agak lama tuh. Nah kalau nih Koko lihat, ini sebenarnya kalau mungkin ini juga apa? Karena kita zoom ya, jadi Mhm. nggak full body. Mhm. Koko nggak bisa lihat aku full Full body-nya appearance kan seperti ya, apa ya ya? full body-nya kan ya. Mhm. Jadi sebenarnya kalau cerebral palsy kan banyak tipe ya. Kebetulan aku tipe yang cerebral palsy diplegia spastik. Diplegia Apa itu? spastik tuh intinya eh, tipe cerebral palsy yang kaku, Mhm. tapi dominan di bagian bawah. Jadi pinggang ke bawah aku kaku banget tuh. Oh, oke. That's why aku pakai mobilitasnya pakai kursi roda. Tapi aku tetap masih bisa jalan gitu ya. Aku Mhm. tetap masih bisa jalan, aku pakai walker. Dan kaki aku nggak bisa lurus tuh karena spastik. Oke. Gitu ya. Nah balik lagi tadi yang soal koneksi, ini sebenarnya aku seluruh tubuh. Oh, Seluruh tubuhnya kaku. oke. Tapi ya balik lagi yang dominan ke bagian kaki gitu ya. Nah, untuk membuktikan perbedaannya kayak gimana, ini aku kasih lihat ini deh, yang kelihatan paling gampang tangan ya. Mhm. Ini aku coba buka tutup ya kok. Mhm. Ini cepetan mana kok? Kalau Ada perbedaan nggak? ada perbedaan sih. Kalau di kamera sini jadi sebelah kanan ya. Berarti kiri kamu ya berarti ya. Kiri kamu Ya lebih cepat. Oke. sebelah kanan aku yang ini. Ya, Yang ini apa yang ini? yang kiri berarti ya. Yang ini lebih Yang kiri lambat. lebih cepat Yang ya. kanan. Ya, yang kanan lebih Yang kiri lambat lebih betul ya. cepat. Ya. Betul. Jadi Oke. yang kanan ini lebih spastik nih, gitu. Oh, That's why aku tangan kiri tuh kayak buat aku left handed. Aku tangan kiri semua. Jadi semua aktivitas yang aku lakukan itu tangan kiri karena memang tangan kanan itu lebih spastik daripada tangan kiri. jadi Gitu. kamu kalau menulis pun Dan juga pakai kiri. betul, hampir semua aktivitas aku pakai kiri. Walaupun aku kadang-kadang pakai kanan juga karena aku ngimbangin kayak minum kadang-kadang suka ngambil pakai tangan kiri atau tangan kanan gitu ya. Walaupun secara budaya juga Ya. tangan kiri kan kadang-kadang nggak bagus ya. Ya. Dia gitu. Dan untuk ngegambarinnya lebih jelas lagi sebenarnya untuk di Indonesia mungkin teman-teman tahu juga itu Mas Radit Mas Dani Mas Dani, stand stand up up comedian comedy ya. pertama. Ya. Stand up comedy pertama di Indonesia yang penyandang disabilitas gitu. So itu saya ngefans banget sama beliau. Ya, 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 ya. Nah,
Ini juga tertarik sebenarnya sebelum kita take ini kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol juga nih ya dari Andre. Dre, Betul. ini tertarik Hmm, kemarin ada lagi nih. Kamu didiagnosa dan kamu diketahui mengidam cerebral palsy bukan pada saat dari lahir ya. Kamu tahu pada saat usia kamu baru di 13 ya. betul. Dan itu aku cari sendiri tuh kok. Ah, maksudnya cari sini ya? Ini belum diceritain nih kemarin nih. Maksudnya? Iya, nggak diceritain detail ya. Jadi gini, begitu aku lahir, Iya. memang ini perlu diceritain juga ya lebih detailnya kenapa sih aku kena cerebral palsy gitu ya kok ya. So aku Mhm. mohon izin, aku tarik dulu sebelum ke 13, aku tarik dari nol. Jadi aku itu lahir prematur. Oke. Lahir prematur, ketika lahir prematur tuh aku 6 bulan setengah tuh. Nah, kok aku bisa bayangin lahir Si, prematur 6 bulan iya. setengah, Hmm. ya itu sangat kecil tuh. Bahkan kata mama tuh aku kayak segede gini tuh, Oh, segede jempol. Ya padahal nggak mungkin segede jempol lah ya, ya. segede jempol mah janin. Iya kan? Em, jadi ya aku sangat kecil saat itu, bahkan lapisan kulitnya pun sangat tipis. Ini cerita dari mama nih, cerita Mhm. dari mami. Lapisan kulitnya pun sangat tipis. Artinya ketika sangat tipis itu organ-organnya bebayang gitu ya. Oh, iya Karena betul betul. Betul. karena saking tipisnya masih sangat mudanya begitu. Terus udah kena prematur Iya. itu, begitu lahir aku nggak langsung nangis tuh. Aku nggak langsung nangis, aku kena yang namanya hipoksia. Apa itu hipoksia? Adalah kondisi di mana kita kekurangan oksigen tuh. Kenapa kekurangan oksigen? Karena ya nggak langsung nangis tuh. Oh itu ya makanya kenapa Gitu. orang-orang kalau yang punya anak lahir itu harus nangis ya pertama kali gara-gara itu ya. Betul. Dan menariknya adalah, tahu gak kok cara aku nangis gimana? Gimana? Jadi dokter, begitu aku nggak langsung nangis, itu aku ditebalikin, diputer kepalanya di bawah dan pantatnya aku ditepok. Oh iya iya pernah lihat itu iya Koko juga pernah lihat itu di YouTube kalau nggak salah. Heeh. Yes, Oh something like that. iya, 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 iya. Aku gak kebayangin ya, bayi kecil baru lahir masih muda terus disiksa gitu, diputer, ditepok gitu. Aduh, begitu kejam itu dokter. Tapi kalau kalau nggak digituin, Ya kalau nggak digituin cuma kamu makin nggak nangis makin oksigennya makin nggak ada ya. makin rusak otakku yang pasti. Dan artinya cedera otaknya itu semakin besar sih yang pasti. Dan aku nggak tahu seberapa dampaknya ke tubuh aku seperti apa ya. Hmm. Hmm, Artinya gini, untuk kasus aku, kalau ngomongin cerebral palsy itu spektrum kok. Ini mungkin teman-teman juga yang dengerin podcast ini juga perlu tahu bahwa cerebral palsy itu spektrum, Heeh. itu dia sangat luas tuh, 0 sampai 100. Jadi variasi kasusnya banyak banyak banget. Hmm. Bahkan teman-teman bisa lihat di sini aku agak sedikit berbeda bahkan sama sama Mas Dani gitu ya. Hmm. Dan aku mungkin secara apa motorik mulutnya, verbalisasinya lebih lancar gitu ya. Hmm. Dan nah itu juga yang ngegambarin kenapa cerebral palsy itu sangat sangat bervariasi gitu, tergantung bagian otak mana yang rusak gitu ya, Iya. dan seberapa parah gitu. Oke. Dan biasanya yang rusak tuh yang bagian kulit otak atau cerebral cortex tuh kerennya tuh. Ini Oh biar iya iya. biar kelihatan pinter sedikit kok, padahal enggak ya. Tapi Ya gitu. disclaimer dong, Hmm, disclaimer dulu dong buat orang teman-teman juga yang lagi nonton podcast hmm. ini juga. Andre ini sekarang lagi menempuh kuliah S2 psikologi loh. Jadi ini juga nanti harus diceritakan nanti di belakang nih. Jadi ada hal yang terus masih berjalan ini. Jadi emang benar-benar Hmm, pinter seorang Andre ini. Terus Dre, terus terus terus. ini oke. Nah kalau ngomongin soal S2 itu sebenarnya aku nggak ngerasa bahwa aku pinter, tapi aku beruntung kok. Hmm, Karena aku dapat kesempatan itu, hmm, dapat akses itu, dan kebetulan aku em, banyak kebetulan, intinya aku merasa beruntung. Aku lahir dari keluarga yang cukup sportif gitu ya. hmm, Walaupun memang aku dididik seperti layaknya cukup keras ya, cukup hmm, cukup keras dididiknya, mulai dari disiplin waktu dan
segala macamnya. Kalau istilahnya mah kayak tiger mom gitu ya. Tapi itu Tiger mom. itu kan yang menjadikan Andre sampai sekarang ini. Dre, bentar Dre, sebelum kita lanjut Yap. ke sampai belakang, ini tadi sempat ada yang penting yang kamu pengen jelasin bahwa seorang cerebral palsy ini banyak spektrumnya juga dan banyak tipe-tipenya ya sebenarnya. Jadi mungkin bagi orang yang lagi nonton podcast ini pun juga di video merasa bahwa kayak kamu berbeda sekali gitu dibandingkan dengan seorang stand up comedian Mas Dani pun mereka merasa kok ini berbeda. Ternyata emang banyak perbedaan yang cukup terjadi ya pada saat seseorang pengidap cerebral palsy ya. Aku kasih satu contoh lagi ya kok. Hmm. Koko pernah nonton Breaking Dawn? Tuh kok kayak pernah Yang serial barat yang cukup terkenal tuh. Oh iya pernah tahu. Ha? Yang soal sorry. Hmm? Ini ya mungkin teman-teman juga pada tahu lah ya. Intinya cerita tentang drugs, tapi dia punya anak yang aku lupa nama anaknya siapa. Itu tokoh nama aktornya, nama aslinya itu RJ Mite tulisannya. Pelafalannya gimana tuh? RJ Mite ya. Terus itu dia cerebral palsy tuh. Oh, oke. Dan dia bisa jalan tanpa alat bantu tuh. Kok, nah ini makanya tertarik nih. Jadi sebenarnya ini yang tadi kamu bilang ya, maksud cerebral palsy itu mungkin kalau kita rangkum lebih mudah bagi orang-orang bahwa adanya gangguan perintah ya berarti dari otak ke badan berarti ya. Ya, koneksi otak dan tubuh nggak nyatu lah. Oke, makanya banyak Nggak macam ya. sinkron. Atau aku kasih contoh kasus lain. Aku pakai sepatu nih. Aku fokus mau pakai sepatu. Kakiku ya. Artinya kalau mau pakai sepatu kan kita mikirinnya berarti kaki masukin kaki ke dalam sepatu. Iya. Kebayang kok? Betul. Nah, semakin aku fokus untuk memasukkan kakiku ke dalam sepatu, semakin gak masuk tuh sepatu. Hah? Tuh. Oke. Kok jadi malah jadi bingung nih. Berarti di satu sisi pada saat kamu menjadi seorang yang fokus banget, malah jadi semakin susah. Iya, artinya kadang-kadang kita nggak boleh mikir gitu ya. My goodness. Karena semakin mikir, gue pengen masukin deh kaki gue ke situ, nggak masuk tuh kok. Ya, jadi mungkin karena ada faktor psikologis juga ya, tegang. Ya. So berarti kalau kamu bilang kayak gitu, kalau kayak kamu lagi makan atau lagi apa, berarti jangan terlalu dipikirin berarti ya, supaya bisa layaknya normal ya. Iya, dan makanya aku apa ya, sederhananya sih harus santuy, jangan banyak mikir. Oke. Nggak boleh tegang gua, Bu. Ini kalau lagi ngobrol sama Koko nih, Intinya tuh nggak boleh tegang. kalau aku tegang, yes, nggak boleh tegang. Kalau aku ngobrol sama Koko, aku tegang nih misalnya, itu aku banyak gumamnya tuh pasti. Kayak gitu ya. Iya, di samping ada proses berpikir mungkin ya di situ juga ya. Tapi nah ini kan tadi gumam lagi tuh. Tapi aku nyadar. Ini karena udah dilatih juga. Tuh lagi. Tapi gini, ini cukup tertarik juga buat Koko gini. Banyak orang pun juga yang mungkin tidak pengidap cerebral palsy, mungkin seperti kayak Koko pun orang normal pun aja agak sulit untuk kita bisa hidup dengan santai, hidup kayak mungkin bukan cuek ya, tapi mulai bisa kayak ya udahlah itu kan sulit banget ya Andre. Buat kamu gimana cara ngatasinnya? Iya, aku setuju banget, Pak. Aku tertarik banget sama kalimat Koko tadi, bukannya cuek ya. Artinya kalau buat aku kita memilih sih. Hidup tuh memilih. Jadi kita memilih untuk fokus ke jalan yang mana. Kita memilih hal apa yang kita ingin perjuangkan gitu. Oke. Ketika kita bisa memilih, artinya
segala sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan hal yang kita perjuangkan, itu kita kesampingkan tuh. Atau kalau dalam bukunya yang Seni Bersikap Bodoh Amat yang cukup terkenal tuh yang diterjemahin ya, Ya. itu akhirnya kita bodoh amat tuh sama yang gitu kan. Nah, nanti kita memilih, kita fokus sama apa yang kita pilih gitu. Tapi Nah, tantangan kamu, tapi kalau mau ngomongin itu kok, tapi kan gini ya, gimana kok? ada tantangan juga buat kamu. eh Jangankan kamu ya, kita aja sebagai manusia normal aja kadang-kadang tuh ada tekanan dari orang, baik di pekerjaan, baik hidup, diomongin orang kiri kanan gitu. Apalagi Koko amat sangat yakin banget kan. Buat kita aja, buat Koko aja tuh yang kalau udah diomongin orang atau dapat pressure yang cukup besar itu kayak pasti akan ada stres, pasti akan sulit gitu. Apalagi seorang Andre ini kan sampai tough kayak begininya kan berarti ada tips atau trik yang kamu lakukan dong untuk hidup kamu bisa jalan seperti ini gitu. Maybe ya. Mungkin santuy itu kalau. Dan aku belajar dari Mas Dani untuk melihat segala sesuatunya dalam perspektif komedi gitu ya. Heeh. Sederhananya gini deh kok. Kita bisa memilih, kita bisa menganggap bahwa diri kita adalah orang yang paling menderita, gitu ya. Atau kita bisa memilih bahwa ya oke, gue memang berbeda. It's okay to be not okay. It's okay to be different gitu ya. Bukan it's okay to be not okay. Jadi kayak film gitu ya. It's okay to be different. Dan melihat perbedaan itu sebagai branding sih pada akhirnya. Wow. Buat aku. Itu. Jadi bisa dibilang kamu melihat perbedaan kamu ini menjadi suatu kelebihan ya atau menjadi suatu keuntungan bahkan buat kamu jadinya. Ekstrimnya itu. Bahkan aku berpikirnya gini kok. Tubuh ini cuma alat. Gitu. Tubuh ini cuma tools untuk kita mencapai apa yang kita harapkan atau dalam tanda kutip yang Tuhan firmankan gitu ya. Oke. Ya, jadi yang energinya itu ada di otak kita tuh. So if you can control your mind, you can control your life. Iya. If you want happy, just say happy in your head, but you must believe it. You deserve to be happy. Ya, bisa dikatakan bahwa kita bahagia bukan karena orang lain, kita bahagia bukan karena sekitar kita, tapi kita bahagia karena kita yang bisa membuat itu bahagia berarti ya. Iya, tapi kadang-kadang orang nggak sadar kalau mereka menaruh kebahagiaan itu adanya di luar tuh. Mencari kebahagiaan ada di luar diri, tapi sebenarnya untuk kita mengeksplor keluar, kita harus menilik ke dalam dulu. Maka bahasa kerennya self knowledge itu adalah paling dasar untuk kita eksplorasi dunia. Jadi kita harus tahu dulu siapa kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Kita harus aware tuh. Enggak. Berarti bisa dikatakan bahwa kita sebagai Koko pun aja jadi pada saat ngobrol kayak gini juga jadi baru sadar gini bahwa banyak orang dari kita yang kita kadang-kadang melupakan hal-hal penting dalam hidup kita. Kita terlalu fokus sama orang lain di luar, kita terlalu fokus sama media sosial. Sedangkan kita sendiri lupa untuk mengenal diri kita siapa, untuk menyayangi diri kita sendiri kadang-kadang juga sampai lupa ya. Oke, keluar kata-kata menyayangi diri sendiri ya, self love. Jadi kebanyakan gitu tadi Koko sempat mention juga kita comparing others tuh. Kita menyandingkan diri kita dengan orang lain. Ah, si ini mah umur sama kayak gua, dia udah bisa begini, gua mah apa tuh gitu ya. Iya, benar. Tapi kita lupa sebenarnya musuh terbesar dalam kehidupan kita itu diri kita sendiri. Gitu. Kebanyakan anak muda
itu overthinking karena melihat sosial media itu wow banget gitu ya. Gua mah apa tuh? Betul, Jadi betul, semakin betul. insecure kan. Ya, itu banyak banget sih terjadi pada saat orang terlalu fokus dengan sosial media. Padahal juga sebenarnya di sosial media pun yang dipost yang ya pada saat dia bahagia aja gitu loh. Di balik kebahagiaan itu pasti banyak proses-proses atau banyak kehidupan pun yang tidak bahagia sebenarnya di situ. Tapi terkadang kalau anak-anak milenial kan berpikir kehidupannya sama persis antara kehidupan di dunia maya dengan dunia aslinya sama. Ternyata nggak seindah seperti itu sih kadang-kadang. Iya, artinya kita bisa menggunakan sosial media itu sebagai benefit buat kita, tapi kalau kita salah menggunainnya jadi toxic tuh. Ya, Ya, benar, benar. Tapi gini, hmm, Andre, hmm. eh dari apa yang bikin kamu bisa tetap semangat? Apa yang bikin kamu tetap bisa selalu happy menjadi seorang Andre dengan pasti tekanan pressure atau apapun itu pandangan masyarakat, pandangan sekitar, dan kamu sendiri pun juga sadar gitu, kamu sendiri pun tahu bahwa oh ya saya memiliki kekurangan, tapi saya harus tetap hidup bahagia, saya harus tetap bisa sayang sama diri saya. Apa yang kamu tanamkan sih di kepala kamu? Wow, pertanyaan ini luar biasa ya. Em, yang pasti sih social support itu penting banget ya. Jadi kita harus punya support system sih, gitu. Harus punya support system dan kebetulan, Hmm. ya balik lagi aku terlahir di keluarga yang cukup suportif gitu ya. Hmm. Walaupun ya cukup struggling juga sih pada perjalanan prosesnya itu. Tapi gini, ini kalau aku ngomong gini pasti teman-teman nanya, loh kalau gue punya orang yang nggak sportif gimana gitu ya? Kalau misalnya orang tua gue nggak sportif gimana? Jadi pertanyaan lagi. Tapi let me cerita dulu sedikit ya. Yang pasti aku itu bergerak sekarang untuk terus semangat. Itu ada kehadiran orang tua. Satu. Oke. Kedua, aku percaya bahwa aku hadir di dunia ini itu bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan firmankan gitu ya. Hmm. Ini terlihat saya seperti agamis, tapi bukan. Saya lebih menyukai mengistilahkan diri saya itu mungkin agak spiritual gitu ya, Hmm. bukannya agamis. Karena kalau agamis itu merujuk pada agama tertentu, Ya. tapi kalau saya bilang spiritual itu artinya kita menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar Hmm. Betul. di dari kita gitu ya. Sebagai seorang manusia ada kekuatan yang lebih besar, entah itu dari mana lah gitu ya kekuatan itu. Nah aku percaya itu, jadi everything happen for the reason. Nah ketika aku percaya itu, aku jadi selalu mencari gitu ya, kenapa sih aku hadir di dunia ini, untuk apa? Sampai di satu titik tuh, oh gini, ada kaitannya juga yang sama usia 13 tahun kok ternyata. Hmm. Jadi waktu usia 13 tahun itu kan aku baru terdiagnosa cerebral palsy tuh. Iya. Dan aku cari tahu sendiri tuh, ya. Itu kenapa bisa terdiagnosa? Jadi aku check up tubuh tuh. Check up tubuh kalau nggak salah aku sempat batuk apa-apa gitu ya. Apa Hmm. periksa tulang punggung, begitu dicek semuanya bagus, tapi karena diceknya full body semuanya, dari rumah sakit itu terdiagnosa aku cerebral palsy. Dan aku nggak tahu tuh cerebral palsy apa. Dan aku cari tahu sendiri di rumah gitu ya. Dan kebetulan udah ada internet waktu itu. Tahun berapa ya? Aku nggak tahu sih. Aku usia 13 tahun waktu itu. 2000 berapa tuh kok? Kalau Sekarang sekarang aku 25. sekarang 12 tahun yang lalu ya. 12 tahun yang lalu. Sekitar 12 tahun lalu berarti sekitar 2000 mungkin 2008 ya. Coba kalau ya semoga nggak salah ya 2008-an berarti ya. Iya, 2008 benar. 2009. Nah. Nah, 2008, 2009. Nah, itu aku cari tuh di internet. Cerebral palsy. Wah, serem. Udah serem kok. My God. Serem.
How Come strong on, are you, itu boy? come on kok. Itu Koko coba sekarang mungkin Koko coba aja ngetik di internet tulis cerebral palsy dan itu keluarnya lumpuh otak tuh. Oke. 13 tahun kamu harus cari tahu sendiri kamu pengidap penyakit apa berarti. Iya, Wow. itu aku shocknya setengah mati sih. Aku shocknya setengah mati dan aku bertanya gitu, why me gitu ya ke 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 sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Aku tanya gitu ya, why me gitu. Tapi kalau misalnya sesuatu yang lebih besar itu bisa menjawab, mungkin aja dijawab gini. Ya aku ini aja sih imajinasi. Ketika aku tanya why me, why me, why me, why me, dijawab why not. Oke. Ya, artinya kita tidak bisa memilih terlahir jadi apa tuh. Kayak kita nggak bisa memilih terlahir jadi dari orang tua yang kayak gimana gitu Ya. ya, etis mana dan segala macamnya gitu ya. Hmm. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita hidup ke depannya. Gitu. Benar. Nah, dari situ aku jadi mencari itu, selalu mencari makna hidup tuh kok. Semenjak aku tahu kalau aku terdiagnosa cerebral palsy dan is no cure tuh, nggak bisa disembuhkan. Oke. Karena sebelum usia 13 tahun, aku selalu dihadapkan dengan harapan, tenang aja Bu, ini anak usia 7 tahun bisa jalan. Itu dokter loh yang ngomong. Oh, oke. That's why, makanya di podcast ini juga mungkin aku sekalian ngomong ya, ini sekalian curhat, jadi curhat Ya. didengerin orang ya. Alangkah baiknya itu orang tenaga kesehatan di Indonesia maupun dimanapun itu mungkin sekarang udah lebih baik ya, karena itu itu cerita 20 tahun yang lalu kan, udah jauh kan. Yang sekarang mungkin udah jauh lebih baik, tapi alangkah baiknya untuk telling the truth ke orang tua tanpa ada rasa quote and quote memberikan harapan, tapi pada akhirnya ujung-ujungnya ya kita akan tahu juga The kan. fact Karena seperti itu akhirnya. ya, the fact. Karena gini, ketika kita tahu di awal, intervensinya akan intervensi dini tuh. Ketika intervensinya dini, itu maka proses recovery-nya akan lebih maksimal tuh. And sorry to say, aku bukannya menyesali, tapi pada prosesnya, karena aku tahu diagnosanya cerebral palsy itu telat, maka proses treatment aku fisioterapi apa segala macam itu Menjadi telat juga nggak akhirnya. fokus tuh, jadi telat juga tuh dan nggak fokus tuh, fokusnya ke sekolah tuh Oh iya. ya. Padahal kita tahu kalau misalnya ya sekarang aku udah coba cari tahu berbagai literatur tentang cerebral palsy bahwa 0 sampai 5 tahun itu adalah tahap krusial tuh untuk teman-teman anak-anak cerebral palsy, saudara perjuangan aku di dunia ini ya, sebangsa dan setanah air dan di seluruh dunia ya. Itu krusial tuh, 0 sampai 5 tahun itu bisa dimaksimalkan tuh. Bahkan ada yang tadinya nggak bisa jalan, tapi di usia 0 sampai 5 tahun itu bisa dimaksimalkan terapinya. Pada akhirnya yang nggak bisa 100% jalan layaknya orang umum pada umumnya, tapi bisa lepas alat bantu tuh. Oke. Karena lebih dini diketahuinya dan melakukan terapinya pun juga lebih dini ya. Jadi penyelesaian pun juga lebih mudah ya jadinya ya. Iya, karena kita tahu 0 sampai 5 tahun adalah periode emas kan. Dan Iya kalau betul. misalnya otak tuh simpelnya gini lah, kayak spons. Kayak spons itu Koko Arnold masukin apa aja masuk tuh. Air setetes aja nyerap tuh. Iya. Sama, dalam hal motorik juga seperti itu. Karena kasusnya kan cerebral palsy kebanyakan motorik ya. Walaupun memang ada beberapa kasus yang kena ke kognitif juga tuh. Kadang-kadang suka double. Bisa dia kena ke kognitif jadi sekarang istilahnya ID ya, intellectual disability. Sama dia kena spastik juga tuh aku. Nah kebetulan ngomong-ngomong soal ID, aku juga sempat kena tuh. Jadi di IQ aku sempat rada
rada belet gitu ya. Cuman nggak kelihatan aja. Dan orang-orang nggak percaya kalau aku pernah dapat IQ 70 tuh. Oke. Itu saat usia berapa kamu tes Oke. IQ itu? Aku nggak tahu literally persisnya berapa. Tapi gini, itu kayaknya waktu di A1 deh. Oke.